Universitas Pamulang. Pada podcast kali ini saya akan mengangkat tema era reformasi di dalam sejarah sastra. Nah, podcast kali ini berjudul Puisi di Era Reformasi. Sastra era reformasi adalah periode sastra di dalam sejarah sastra Indonesia yang berkembang setelah masa Orde Baru. Sastra pada era ini mulai memiliki kebebasan, yaitu dengan mengangkat isu sosial, budaya, dan politik, baik pada yang saat ini terjadi ataupun yang sudah terjadi pada masa lampau. Nah, salah satu yang akan dibahas pada podcast kali ini adalah karya sastra berbentuk puisi. Di sini saya sudah bersama dengan Kak Rudi. Dia adalah pengajar sekaligus mahasiswa yang menggunakan puisi sebagai bentuk refleksi sekaligus ekspresi. Nah, beberapa puisi Kak Rudi ini bisa kita baca di platform Medium. Ada di sini ya. Salah satu puisi karya dia yang akan kita bahas kali ini adalah karyanya yang berjudul Kami Bangsa Besar, Sejarah Tak Kalah Kelam. Nah, salah satu puisi yang ditulis ini secara singkat, cukup kuat secara emosional, dan membicarakan soal luka sejarah. Bisa tolong dibacakan puisi. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya sedikit menjelaskan tentang satu puisi yang saya buat, yaitu yang menjadi topik pada hari ini, yaitu Kami Bangsa Besar, Sejarah Tak Kalah Kelam, karya saya sendiri. Puisi ini saya tulis, puisi ini lahir ketika saya mempunyai keresahan pada waktu itu. Tanggalnya bertepatan dengan tanggal memperingati hari 30 SPKI, di mana hari itu orang-orang berekspresi di kanal media sosialnya masing-masing tentang hashtag September hitam, tentang bendera setengah tiang, entah apapun itu. Dari situ karya ini lahir. Mungkin saya bacakan sepenggal saja. Salah satu penggalan dari puisi saya ini yang berjudul tadi, Kami Bangsa Besar, Sejarah Tak Kalah Kelam. Negara ini punya luka yang tak tahu kapan sembuh. Keturunan yang menanggung luka, keturunan yang menerima kenyataan, keturunan yang tertindas kejamnya kehidupan. Sekali lagi, ini bukan perihal kaum kiri dan kanan, ini tentang kemanusiaan. Itu salah satu penggalan puisi yang ada di puisi saya. Ini saya ingin memberi sesuatu hal yang berada di persepsi saya, yaitu tentang bagaimana orang memandang tentang G30 SPKI, tapi saya mengambil sudut pandang yang berbeda, yaitu yang dimana orang-orang mengambil perspektifnya tentang komunis atau tentang kaum kiri dan kaum kanan, tetapi saya mengambil sudut pandang yang agak sedikit berbeda, yaitu tentang kemanusiaan. Jadi intinya poin dari puisi kamu ini kan bahas tentang G30 SPKI ya. Betul. Nah, boleh diceritain nggak alasannya kenapa milih buat angkat peristiwa ini? Sebelum dari itu, saya memang sebenarnya membaca itu saya tidak dari kecil, tetapi karena dari kecil tidak ada budaya membaca dalam keluarga saya, tetapi ketika waktu itu memang dalam suatu keadaan yang membuat saya waktu yang saya punya saya alihkan kepada hal yang lebih sepertinya bermanfaat, dan nyatanya iya, yaitu membaca buku, mulai dari novel dulu, novel romance dan berbagai novel yang lain, dan akhirnya bertemu dengan
novel, yaitu fiksi sejarah, yang dimana novel ini menceritakan tentang cerita fiksi tapi melatar belakangi sejarah yang tidak pernah dibahas ketika kita sekolah. Terus kenapa saya mengambil latar belakang G30 SPKI, karena di beberapa karya yang saya baca terdapat salah satu keresahan saya perihal apa yang diterima oleh keturunan, oleh garis keturunan yang mungkin dia sendiri tidak tahu bahwa ayahnya, mungkin kakeknya bergerak di bidang politik dan bersinggungan dengan pemerintah. Dan dari situ muncul rasa penasaran saya, rasa keresahan saya perihal apa sih yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya yang tidak diajarkan kepada kita yang melihat sebuah sejarah itu hanya dari satu sudut pandang. Saya ingin melihat lebih luas saja sebenarnya kepada sejarah yang tidak diajarkan ini. Jadi guys, pada era reformasi ini kan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini adalah era setelah masa Orde Baru, di mana karya sastra semakin banyak bermunculan. Nah, yang membedakan pada masa ini dari masa-masa sebelumnya adalah isu yang diangkat. Jadi dulu isu yang dianggap tabu itu mulai berani diangkat pada masa ini. Nah, Karudi sendiri kan mengangkat tentang sejarah kelam G30 SPKI yang terjadi pada Orde Lama ya. Nah, menurut kamu puisi kamu ini bentuk perlawanan pada masa itu atau gimana? Secara personal mungkin iya, karena beberapa hal yang saya rasakan dan beberapa karya sastra yang membuat saya menjadi berpikir bahwa memang ada hal yang kita nggak tahu, dan dari situ saya lebih luas memandang dari berbagai macam sudut pandang tentang sejarah. Sebenarnya saya kenapa mengambil sisi kemanusiaan dalam topik itu, dalam topik sejarah yang dilatar belakangi dengan G30 SPKI, karena beberapa orang dan mungkin kebanyakan orang menganggap bahwa G30 SPKI itu adalah tentang pengkhianatan komunis, tentang bagaimana pembunuhan jenderal yang menghantui kita sebagai konsumen atau yang mengonsumsi sebuah sejarah yang memang dirancang dan ditulis oleh orang-orang tertentu saja. Tetapi saya menyoroti, terlepas dari itu, bahwa adapun nantinya ada keturunan atau keluarga yang tidak terlibat sama sekali dari latar belakangnya sebagai tapol atau latar belakangnya sebagai yang tergabung di partai komunis, itu menjadi salah satu trauma, salah satu yang mengakibatkan bahwa munculnya rasa sakit yang tak berkesudahan gitu, terus muncul di setiap keturunannya. Itu jadi salah satu yang saya punya, salah satu semangat yang saya punya, karena menurut saya ketika ini tidak disuarakan, ini akan terputus begitu saja gitu. Mungkin itu sih. Dari tadi kan Karudi ini nyinggung beberapa buku yang udah dibaca. Nah, kayaknya banyak banget nih buku sejarah yang udah dibaca. Boleh nggak sebutin salah satu buku sejarah favorit dan ceritain sedikit isi dari buku itu? Sebenarnya yang menginfluence saya itu bukan buku sejarah yang buku sejarah yang dibuat oleh pemerintah atau yang yang non fiksi gitulah. Buku sejarah yang saya baca
itu adalah fiksi sejarah yang dimana novel yang melatar belakangi tentang sejarah-sejarah yang jarang sekali dibahas. Dan ini melatar belakangi saya kenapa suka dan tertarik dengan dunia sastra. Itu sebenarnya cukup beragam sih. Iya. Yang mungkin nyambung sama tema kita ini ya. Oh iya. Reformasi. Sebagai ini kita merujuk kepada karya yang saya buat, yaitu puisi yang judulnya Kami Bangsa Besar Sejarah Tak Kalah Kelam. Itu saya melatar belakangi buku yang saya baca, yaitu Pulang karya Leila Chudori, dan ada spin-off-nya yang menceritakan salah satu karakter yang ada di novel Pulang tersebut, yaitu Alam, yang berjudul Namaku Alam. Itu menceritakan tentang bagaimana dosa keturunan yang diturunkan oleh bapaknya sendiri yang menjadi titik balik mengapa seorang Alam mempunyai karakteristik yang merepresentasikan apa salahnya seorang anak dari Tapol ingin merasakan hidup yang sebebas-bebasnya menjadi manusia gitu. Tapol itu apa? Bisa dijelasin? Tapol itu singkatan dari tahanan politik. Tapol ini biasanya dipakai untuk para tahanan yang dulu itu terjaring oleh pemerintah yang aktivis yang dianggap agak mengancam gitu. Seperti itu. Beberapa kali kan saya nemu statement tentang sejarah ditulis oleh pemenang. Nah, pada masa sekolah ini kan jauh sebelum kita mengenal fiksi sejarah, kita tuh belum tahu kalau sejarah tuh bisa seluas ini dan seberagam ini dari berbagai sudut pandang. Jadi secara singkat, sejarah yang kita pelajari ini adalah sejarah yang ditulis oleh salah satu sudut pandang saja. Nah Kak Rudi sendiri kan sebagai pengkonsumsi buku sejarah. Iya. Bisa kasih pendapat tentang statement ini? Statement cukup menarik. Statementnya saya juga beberapa kali melihat statement ini berseliweran di media sosial bahwa benar sih sebenarnya sejarah ditulis oleh seorang pemenang, tetapi dalam berbagai sudut pandang ini agak sedikit kontradiktif, karena bagi saya yang menggeluti dunia sastra bahwa sejarah ditulis oleh pemenang itu dalam beberapa konteks tidak nyata gitu lah. Tetapi dalam beberapa hal di mana dalam sastra menjadi alat dan bahkan korban pun bisa bersuara. Mungkin itu sih. Iya, itu aja. Mungkin itu aja yang bisa saya bahas tentang puisi saya. Makasih Kak Rudi udah banyak sharing tentang puisinya beserta dengan pendapat dan kritiknya terhadap karya sastra. Mungkin segitu aja yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Kesimpulan pada obrolan kita kali ini bahwa di era reformasi seperti sekarang ini, sastra bisa menjadi wadah kita dalam memandang sejarah tidak hanya dari satu sudut pandang saja, melainkan dari sudut pandang yang lain.